Yo, hi guys and hi Prosers. Welcome to Pros S. Akhirnya gue buat Pros S lagi, dan ini proses yang keempat. Dan gue bakalan jawabin pertanyaan kalian semua yang anti mainstream seperti biasa. Dan kali ini gue nggak sendiri jawabin pertanyaannya. Gue bareng. Ini dia orangnya guys. Kok gue bisa di sini lah? Gue bisa di sini. Itu adalah Sulap Pros. Jadi gue bakal kasih tahu Dilan pertanyaannya apa aja ya. Ya betul, dia bakalan kasih tahu pertanyaannya Jadi apa gua aja kayak ke gua dan moderator gue bakalan jawab, oke? Karena sendiri itu udah terlalu mainstream. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Oke, jadi pertanyaan yang pertama ini masuk di email lu nih Lan. Ya, Dari FHYS Rio. Lan, gue mau tanya, pas lu pertama kali berkarya di YouTube, viewers masih dikit, belum kayak sekarang ini, apa teman-teman sekolah lu pada tahu kalau lu jadi YouTuber? Terus kalau teman-teman lu nggak tahu, kapan teman-teman lu tahu ternyata lu udah jadi YouTuber? Jawab ya Lan, gue butuh sedikit pencerahan soalnya gue lagi ada masalah. dan ada juga salah satu pertanyaan yang seperti ini. Jadi gue langsung gabungin aja dua pertanyaan biar yang nanya mirip-mirip kayak gini bisa tahu jawabannya. Gue pilih pertanyaan ini karena gue mau kalian tahu gue jadi YouTuber itu gimana pertama. So, let's go. Dulu gue awal jadi YouTuber, gue tuh nggak ada yang tahu ya pastinya ya. Kayak gue masih kecil viewersnya. Gue awal jadi YouTube creator itu pas gue masuk SMA. Pertama kali gue masuk SMA, gue bilang ke temen gue suruh buka channel gue kalau dia nonton YouTube ya kan. Terus gue suruh juga mereka nonton video gue gimana gitu ya, sekedar sharing lah, namanya masih kecil ya kan. Ya siapa tahu mereka suka dengan video-video gue dulu. Dan guys, Apa ada beberapa orang yang mungkin feedbacknya ya yang dukung gue lah ya. Bangsa 2-3 orang, ada juga belasan orang atau puluhan orang di kelas lain atau di kelas manapun yang bilang gue apalah, segala dibilang alay, bully lah apa ya kan. Gue masih kecil, dan akhirnya makin lama karena gue nggak ngedengerin semua bulian mereka, semua kata-kata mereka, dibilang gue nggak jelas apalah, nggak tahu malu lah, bikin vlog LDKS itu. Jadi pas dulu gue nge-vlog di LDKS nih ya, dibilang alay, pernah dibilang orang gila juga. Jadi kayak gini nih contohnya. Oke guys, kali ini gue lagi LDKS ya. Anda lu gila ya lu Lan. Ya kalian bisa lihat semuanya Nggak jelas sama begini. sih lu. Aduh, ngapain buat apa lu? Ya ini ya temen gue ya, dia bakal rekamin gue di sini. Dan sekarang pas gue bawa kamera ke sekolah padahal cuma buat foto. Ya hey guys, gue kali ini lagi di sekolah ya. Yo Lan, gue masuk vlog lu ya. Pak, itu Pak. Men, Hold up. Hey, سخن ولا بدأ episode. itulah yang disebut kemakan omongan sendiri. Semua orang nggak bakal yang namanya kecil. Kalau kalian masih ngedown sama orang-orang seperti itu, kalian nggak bisa yang namanya menjadi YouTube content creator atau YouTuber ya, yang bakalan berkembang. Karena gue setiap hari gue nggak pedulin gituan, dan gue tetap buat video dan berkembang. Oke, intinya buat lu yang nanya kayak tadi, semangat, tetap semangat. Mau orang bilang apa, lu buat konten walaupun masih jelek pasti ada perkembangan. Kalian bisa lihat video lama gua kayak gimana dan sekarang kayak gimana perbedaannya. Oke? Intinya harus semangat ya Lan. Intinya harus semangat, stay pros. Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua dari Alvin Sejuro. Oke. Mantap footage-nya, editannya mancai. Tapi di bagian akhir video setelah footage YouTube Creator Day, gue ngeliat efek atau grading berubah-ubah setelah di-cut. Itu sengaja. #prosas. Oke, jadi yang di video vlog YouTube Creator Day, jadi di terakhir itu sengaja jendela gue buka, gue mau ngeliat hasil warna di backlight ya. Jadi gue ambilnya itu backlight, jadi membelakangi matahari. Jadi semua color grading itu gue samain. Jadi ada salah satu scene pas gue cut, ada yang kurang fokus ya, fokusnya itu beda. Jadi kayak exposure-nya itu beda. Maklum karena gue make G7X ini auto ya, jadi nggak bisa manual. Di G7X kurang bagus manualnya, jadi gua pakai auto. Jadi karena belakangnya backlight, jadi fokusnya kadang berubah-berubah, dan bakalan gua fix ke depannya nggak bakalan seperti itu lagi. Oke, thanks Alvin Sejuro udah menanya, dan pertanyaan selanjutnya langsung. Oke, yang ketiga nih dari Rendo ini, Randy Andiva nih. Apa yang Anda lakukan ketika ulangan kimia dan duduk Anda di depan dan pengawas killer dan Aduh. teman-teman pada kayak tunarungu budaknya. Ini biasa kalau kita lagi mau nyontek tuh teman-teman yang pintar tuh. Belagak budak, Pak. Ya, Semangat, rata-rata sih gitu ya. Jadi gue juga bingung, gue manggil udah kenceng misalnya kupingnya budak, tapi kemarin sih ya biasa-biasa aja.
Cuma mungkin contohnya kalau gua di posisi seperti itu, kalau kata Randy, gua bakal langsung aja kasih sketsanya kayak gimana, oke? Gua langsung ke kelas gua ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini ulangan kimia ya anak-anak. Ya, Pak. Ini foto apa ini? Ini kamu juga. Aduh. Kerjakan dengan baik ya nak. Well, tadi lu belajar gak? Gampang banget ini mah kimia, flow. Ya elah, kimia doang gampang dilihat nih. Oke anak-anak, kerjakan dengan baik dan tidak boleh membawa HP, nggak boleh nyontek, terus jangan ngobrol ya, harus tenang. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Meja. Ya. Meja. Berisik banget kamu ya. Bisa diem nggak sih? Meja. Berisik lu. Ini ulangan. A few moments later. Ulangan bahasa Inggris dong, Rek. Gue panggil budak banget. Well, ini dia yang terjadi jika gua di posisi itu. Ya. Oke, langsung aja balik ke Dylan Pros yang udah di rumah, oke? Ya, seperti itulah. Ya, mungkin ya posisi gua kalau misalnya ulangan kimia yang susah pasti kayak gitu. Seperti pertanyaan Renia Diva ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya, guys. Oke, next dari Lino Gaming YT another video. Berarti ini YouTuber gaming nih. YouTuber gaming nih. Bang Dilan, gue mau tanya nih Bang. Dilan kalau collab paling enak sama siapa ya? Pros As. Semuanya sih enak menurut gua karena collab ini saling membantu, kita saling pertukaran, ibaratkan saling saling membuat naik lah. Jadi orang yang subscribe dia, subscribe gua juga, orang yang subscribe gua, subscribe dia juga karena menonton video yang kita buat bareng-bareng di channel masing-masing gitu. Oke, sekarang aja kita collab nih. Saling membantu Jadi ibaratkan. gue baru collab Roulette Challenge. Iya. Ada di channel gue youtube.com/farobits. Jangan lupa nonton juga nih ya. Langsung klik di link deskripsi ada. Rambut gue masih bau telur. Oh ya, by the way, gue nggak ada pomade guys, kehabisan jadi rambut gue gini. Oke, langsung aja pertanyaan selanjutnya. Oke, next dari Andy DNS. Kapan abang mahir ngedit? #Pros As. Oke, gue baru belajar edit mungkin belum sampai 1 tahun ya. Kalian bisa lihat video pertama gue kayak gimana. Video pertama gue ngedit di HP. Mungkin gue belajar edit itu bangsa 4 bulan yang lalu. Gue mulai lumayan dalam skill mengedit. Gue berusaha sendiri akhirnya bisa lumayan mahir ngedit seperti sekarang. Kalian bisa lihat perkembangan editan gue di video lama gue sampai sekarang. Oke, langsung aja pertanyaan selanjutnya. Oke, next dari Raka Dika. Lan, moge idaman lo apa? #Pros As. Moge idaman gue Motor gede. apa ya? Udah ada kok. Langsung aja ke bawah. Dan itulah moge idaman gua. Jadi tanpa usah mimpi-mimpi di bawah udah ada kok. Kalian bisa lihat langsung. Oke, langsung aja next. Pertanyaan selanjutnya dari Satria UZ. Bisa Satria FU lah ya. Satria F. Jadi Satria UZ. Kok sekarang lu beda? #Pros As. Bedanya Beda dari gimana segi nih? apa nih? Ya kalau beda sih kalian bisa lihat nih fotonya di sini sekitar 2 tahun yang lalu dan sekarang ini gua. Ya. Ya. I'm totally different now, my friend. Time will change the person. Gak bisa yang namanya orang gak berubah. Jika waktu makin berjalan, orang pun makin berubah. Gak mungkin yang namanya orang begitu-begitu aja, guys. Oke? Kalau gue berubah, misalnya makin bagus, makin kurus, makin ganteng ya, alhamdulillah lah ya.
Hashtag Dilan Teguh. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Next dari Dilan juga namanya, Dilan Adinata. Bang, kapan sih room tour hashtag prosas? Jadi gua kadang suka ketawa sama orang yang kayak gini, so langsung aja lu lihat video ini. Kalian request room tour, itu bakalan ada di 15k subscribers. Gua udah ngomong di 3 video atau beberapa video di akhir video kapan gua bakalan room tour, dan masih aja ada orang yang nanyain. Makanya biasain nonton video itu sampai habis. Jangan cuma langsung nanya kayak gitu tanpa tahu. Padahal gue udah ngomong berapa kali, gue udah capek, oke? Tuh, Dilan kesel kan? Nonton videonya sampai Tuh, habis, kesel dia. makanya kalau nonton video. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya, guys. Oke, next dari Bima Ardana Aji Pratama. Bang, adik lu berapa? Namanya siapa? Hashtag prosas. Adik gue 2, yang satu namanya Nadine nih, dan yang satu lagi namanya Zeta. Nadine umur 8 tahun, mau jalan 9 tahun, dan Zeta umur 3 tahun, mau jalan 4 tahun. Ya, itu adik gue semuanya cewek, gue cowok sendiri, jadi ibaratkan gue adalah kepala keluarga di masa depan mendatang nanti. Jadi gue bakalan jagain adik gue. Kalau ada yang macam-macam sama adik gue, ini palan misalnya, udah hilang. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, guys. Oke, next dari Anything Channel Indonesia. Bang Dilan, lu merasa aneh gak melihat YouTuber yang YouTube hanya untuk mencari uang, tidak memikirkan kualitas atau konten yang dibuat? Nah, apa saran lu untuk orang yang YouTube kayak gitu? Hashtag prosas. Kalau kontennya niat dan bagus, sebenarnya nggak ada masalah, dan gue juga nggak kaget karena YouTube juga bisa jadi pekerjaan gitu. Ya, kayak contohnya Miao sampai berhenti kerja terus masuk ke YouTube, dia niat upload dan videonya bagus-bagus, akhirnya bisa jadi YouTubers Atau YouTube YouTube content creator. sama kayak si Edozel juga Ya, dia udah Edozel juga udah full time YouTuber, time jadi YouTuber. dia nggak ada kerjaan lain Nggak ada selain kerjaan lain YouTube. selain buat video di YouTube. Dan gua kaget kalau ngelihat anak SD atau anak kecil buat video baru satu dan kualitasnya ya you know lah ya, nggak usah gua sebutin karena terlalu ekstrim, hancur ya itu gua sebutin ya baru satu video guys, videonya juga begitu, dia udah langsung screenshot penghasilan analitiknya, kok nggak naik ya dolarnya di grup YouTuber. Dia langsung bilang padahal mau ngambil nih dolarnya, nggak lama juga bakalan mati. Kalau di YouTube kita nggak usah ngomong apa-apa karena YouTube Indonesia itu mah ya nggak bakal bisa lah bertahan yang kayak gitu, kayak YouTuber gaming yang asal-asalan juga yang sampai bolos sekolah buat ngupload video. Aduh itu parah. Langsung aja ke next question. Oke, next question dari Alvin Rahadian. Bang, menurut lo kalau kita ngebet cewek famous nih, cewek terkenal di sekolah, tapi kita biasa aja, bisa dapat gak bang? Sarannya dong biar dapat hehe. Oke, jadi gue gantiin Dilan di sini. Oke, jadi menurut gue bisa dapat kalau lu tuh bener-bener kayak bener-bener sayang sama itu cewek, terus itu cewek juga respon baik ke lu. Jadi lu harus jaim sih, nggak jaim juga, tapi kayak lu harus lebih baik buat di mata cewek itu. Jadi jangan takut buat ngedeketin cewek famous. Nanti lu juga bakal ikut famous, kayak jadi numpang famous pacarannya. Enggak bercanda. Oke, jadi akan dijawab sama Dilan. Yo, kenapa harus menanyakan tentang itu? Ya lu menanyakan ke gua, sedangkan gua juga nggak. Jadi gua dulu pernah kayak ngedeketin cewek yang ibaratkan tuh terkenal cakepnya atau apalah ya, well gagal. Ya kalau misalnya untuk sekarang nih ya, intinya kalau lu baik, kalau cewek itu nggak ngelihat tampang atau kefamousan seseorang, kalau cewek famous itu melihat dari hati, intinya lu bisa dapet itu satu derajat my friend. Kalau misalnya lu baik, lu bukan cowok yang suka playboy atau apa, udah ada cewek tetap deketin cewek orang, bisa kok. Apa sih yang nggak bisa? Ya lalu banyak kan ngelihat artis-artis juga ngelihat cewek-ceweknya cakep-cakep ya kan. Kalau ngelihat orang ada yang cowoknya mukanya pas-pasan, ceweknya cakep banget, ada kan? Banyak lah. Banyak sekarang men. Ada yang karena duit, ada yang karena terima apa adanya dari hatinya. Bukan ada apanya ya. Bukan ada apanya my friend. Ya, Dilan bijak lagi kan. aduh ini kayaknya bisa jadiin caption nih ya. Biar jadiin caption video ini mungkin. Bijak pros. Ya kalau kayak sekarang gue sih santai ya guys, karena gue udah males deketin cewek lagi. Hah? Tunggu cewek yang deketin gue. Siap. Berarti bukan berarti homo, bukan. Bukan, cewek yang deketin gue, bukan gue yang deketin cewek. Akhirnya nggak dideketin.
Next dari Kevin Mikolas. Bang, malu gak? Nggak bisa ngomong R. Ngapain harus malu? Ngapain harus malu? Udah. Kalau malu tuh ya komen di video orang yang cadel gitu, itu baru malu. Karena dia nggak bisa ngeliat kekurangan lain selain kekurangan gue yang cadel ini. Gue bangga kok cadel. Gue ini ciri khas. Cadel gue itu jadi ciri khas. Orang tahu gamer cadel itu siapa. Dylan Pros. Sampai ada yang nulis Dylan Pros pakai L. Itu nggak ada masalah. Gue bangga menjadi cadel dan cadel itu indah. Dylan bijak lagi. Oke, next question guys. Oke, next dari Jim Gun. Bang, kan lu cadel, tapi kok nama channel lo ada R sama S, #prosas. Ini sih kayaknya sih orang jenius nanyanya, ada juga yang nanya kayak gini, gua taruh di bawah juga pasti kalian udah lihat. Ya ibaratkan ya, kalau kekurangan nih kayak gini. Lu goblok ngapain lu belajar? Lu udah pincang ngapain lu jalan? Lu jelek ngapain dandan? Lu mah nggak bisa ngedit, ngapain lu belajar ngedit? Ibaratkan begitu, bro. Ya kalau misalnya gua nggak bisa ngomong R gitu ya. Terus nama channel gua ada Dylan Pros. Jadi kalau misalnya gue cadel, gue nggak boleh gitu yang namanya kata-katanya ada R-nya gitu. Misalnya ayam goreng. Jadi kalau misalnya gue nggak boleh ngomongnya ayam dipanasin dengan minyak. Begitu. Ini nggak perlu kan? Ada aja itu mah. Marah lagi kan Dylan, kan lu gimana sih pada? Langsung aja next question guys. Next dari Naufal Kiri. Pernah gak ngerjain temen sampai nangis? #prosas. Pernah. Sebenarnya bukan ngerjain juga sih ya. Dia ngerjain gue duluan terus gue tonjok. Terus nangis. Ya beda lah yang namanya ngerjain atau apalah. Gue lagi tidur, kuping gue dikasih pasir ya atau apa ya, ditusuk pakai kayak kayu gitu, sampai kaget, sampai sakit kuping gue. Gimana lu? Lagi tidur digituin. Itu waktu SMP ya kalau nggak salah. Gue tonjok lah sama gue. Lagian lu bercanda ada batasnya, itu mah bukan gak ada batasnya. Kuping orang udah ada dimasukin pasir, ditusuk pakai kayu kecil gitu, gimana lu? Kalau gue iseng sama orang sih masih wajar, nggak sampai nangis, paling sampai nangis baper doang baru. Alright guys, that's it for today Process I think with Alvaro Agustinus. Jangan lupa subscribe channelnya juga, linknya ada di deskripsi, ada di card juga di sebelah sini ya. Kalian langsung klik, jangan lupa subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang udah nanya, yang udah sempet-sempetin komen, nulis dengan #Process. Walaupun pertanyaannya ada yang masih seperti itu ya, gue bener-bener ya mudah-mudahan makin smart ke depannya pertanyaannya, oke? Dan untuk menutup proses ini adalah pertanyaan terakhirnya. Dari Eros Arifudin Fadli. Seminggu berapa kali coli? Prosas. Susah kalau dijelasin, lu gak bakal bisa itu. Like, share, comment, subscribe if you want to support Dylan Pros on YouTube. And don't forget to stay pros. And I will see you guys next time in my video like always. Dylan Pros, Alvaro, signing out.